Senina resturang menjua-jua manbata sendah podcast Mudramen GBKP ilakokan beringenda sebagai narasumber ta ema ibas PPMT Pak Sutimin Singgo Usur Sibegi pelatih PPMT bas i Semarang Menari ku RC Sukamakmur go piga-piga kali lakukan Bapak Enda kesendah ia dilo kami sebagai narasumber ta maka mari seni narasturang karena alo tema sendah kemandirian dan ketahanan pangan maka seni narasturang narasumber ta dua sekalian sada Pak Sutimin sada kari Ibu Endang Susilawati dua enda i Semarang Nari maka yuli kami tema kemandirian dan ketahanan pangan terkiteken Bapak Enda nggo bidang pertanian ras ketahan pangan simbue pengalaman na ibas pertanian ibas baik nasional bagai tingkat internasional maka ia tading di Semarang daerah Ungaran di Kabupaten Semarang maka seni narasturang mari si benakan si perdiateken si ikuti takai kiri penjelasan na simbue kal kari guna nawan bata ibas kita acara podcast enda si berkaitan ras pertanian ras pupuk bagai peternakan maka OPC si babal be ibas pertoton ras kita ertoto toto kita Bapa yang di sorga terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada malam hari ini kami telah akan memulai acara podcast Mudramen di tempat ini dengan narasumber kami dari Semarang yaitu Bapak Sutimin dan Ibu Endang Susilawati juga dari Semarang. Semoga Tuhan memberkati Bapak kami dan Ibu kami ini agar memberikan beberapa nanti konsep untuk ketahanan, kemandirian dan ketahanan pangan bagi masyarakat gereja, masyarakat umum, dan semua jemaat GBKP yang dapat memperhatikan hari ini. Terima kasih Bapak, semoga acara ini berjalan dengan baik dan berguna bagi kami. Demikian juga kami berdoa pendukung acara ini pun. Kami doakan Bapak yang mendukung acara ini, keluarga kami, beberapa dari pengusaha, yaitu Panglong Semangat Baru Biru-Biru, pengusaha Naras Insinyur Julianus Ginting Suka, bagai Pertua Bapak Harapan Sinurat, Tukang Mas dan Berlian Sueare, Jalan Pasar Peringgan Medan, anggota GBKP Runggun Perumnas Simalingkar, bagai Pertua Kamil Freddy Ginting, Percetakan Prima Jaya, Jalan Dr. Mansur, Komplek Usu Medan, anggota GBKP Kilometer 4 Padang Bulan Medan. Demikian juga Adrianus Marus, Panglong Marus, Jalan Karet Raya nomor 70, Perumnas Simalingkar. Semua berkati Bapak dukungan keluarga kami untuk lancarnya siaran kami ini. Tetap semangat bagi pendukung kami yang kami doakan pada malam hari ini. Acara ini Bapak kami mulai agar Tuhan melindungi kami
dan memberikan kepintaran kepada narasumber kami, Bapak Sutimin dan Ibu Endang Susilawati. Dukungan kami melalui doa ini agar semua berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami mulai acara ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami manusia yang hidup. Amin. Saudara-saudara, dimanapun berada jemaat GBKP, mari kita dengarkan entah pesibegikan ndesen kami acara enda manara sumberta eme Bapak Sutimin bagepe Ibu Endang Susilawati talit pekari kesaksian pas Bapak enda mari si perdiatekan talit kari di Jakarta Rari. Terima kasih Pak Sutimin, selamat malam. Dan salam hormat untuk semua para hambanya yang setia di GBKP Karo Bangkit. Iya. Terima kasih Pak. Demikian Ibu Endang Susilawati telah hadir. Kami ucapkan selamat datang sebagai narasumber kami yang kedua. Coba bicara sedikit Bu. Selamat malam Bapak, selamat malam Ibu Bapak semuanya. Salam kenal, saya Endang Susilawati. Ini kebetulan posisi di Semarang. Salam kenal, hormat kami dari Semarang. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saudara-saudara dimanapun berada, anggota jemaat, terlebih anggota jemaat GBKP, mari kita dengarkan, kita serahkan kepada acara ini dengan tema kemandirian dan ketahanan pangan. Kami serahkan kepada saudara Pak Sutimin dari Semarang. Ya, kami serahkan kepada Bapak. Terima kasih Pak. Salam hormat dan terima kasih kesempatan yang diberikan, kepercayaannya untuk petani. Salam dari Semarang dan tetap semangat, karo salah satu di hati petani. Jadi hari ini kesempatan yang luar biasa. Kalau Bapak Mertua Ginting biasanya duduk di kursi tempat ini satu keluarga. Sekarang hari ini saya duduk di sini, Pak Mertua Ginting berada di Kabanjai. Iya Pak ya. Ya, terima kasih. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, tetapi ini terjadi. Itu semua hanya karena anugerah. Anugerah ya. Dan hari ini biarlah apa yang bisa saya sampaikan nanti menjadi bagian kecil untuk membawa dampak besar dimanapun Tuhan percayakan. Jangan hanya kita berdampak di lingkungan, tetapi harus kita masuk ke dalam dampak kehidupan untuk membawa Indonesia ini dari hati kita yang cinta damai. Kira-kira itu yang bisa saya awali, dan saya akan masuk nanti materi saya, tapi sebelumnya saya memperkenalkan kenapa saya membawa seorang ibu yang luar biasa. Kalau pernah mendengar rumah sakit Bethesda, ini salah satu yang mempunyai dulu kami di CD Bethesda adalah khusus herbal untuk Indonesia. Nah, sekarang menurun ke Semarang karena dulu masuk dalam bidang penanganan obat-obat herbal yang ada di Jogja. Salah satunya seorang pakar herbal Yogyakarta adalah penasihat Bapak Gubernur waktu itu, saya bersama dengan Bapak Broto Sudibyo. Kira-kira begitu ya Ibu Endang ya. Jadi nanti Ibu Endang saya minta kesaksian. Baru pelatihan sekali di rumah ini, akhirnya sudah membawa Akademi Kebidanan untuk masuk ke dalam program membangun kota sehat alami di Semarang lewat
program Akbid Panti Wiloso Semarang. Nah, nanti beliau akan menyampaikan materinya, khususnya ada di bidang kesehatan alami. Kira-kira begitu nanti. Ya, mungkin itu yang awal menjadi. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk petani hari ini. Inilah waktu yang luar biasa bagi saya. Tidak pernah kami bayangkan, tetapi kami bersyukur dari GPKP yang selama ini menjalin kerjasama untuk kita membangun Karo dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Hari ini mudah-mudahan tidak bosan mendengar suara Pak Sutimin untuk para hambanya yang di Karo dan para petani yang dulu pernah mendengar nama Pak Sutimin di pelatihan di Kaban Jahe pada waktu itu. Iya, Pak. Ya, Pak. Mungkin materi saya munculkan. Ya, serah di situ, Pak. Ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba dari tema yang diberikan, kemandirian dan ketahanan pangan. Saya mencoba memberikan judul membangun ekosistem pertanian organik untuk mewujudkan petani mandiri dan berkelanjutan. Ya, itu materi saya yang sempat kami sampaikan mungkin di Pro Pak Tani di Mapurina, Masyarakat Petani Organik Indonesia. Ya. Kemudian kami akan masuk ke dalam, inilah Sutimin sebenarnya. Saya hanya seorang praktisi. Saya bukan lulus dari pertanian. Saya bukan lulus dari peternakan. Dan saya tidak lulus dari perikanan. Tetapi Tuhan percayakan. Saya mencoba mempunyai STT di rumah ini adalah sekolah tanpa tembok, yaitu POTSA, Pertanian Organik Terpadu Selaras Alam. Ya. Dan yang kedua, kami dipercaya sampai 2027 dengan kiprah seorang praktisi petani dari Gunung Kidul, Jogja, masuk ke Semarang, baru keliling ke bumi pertiwi dimanapun Tuhan percayakan. Akhirnya 2022 sampai 2027 saya diminta menjadi Dewan Pakar Pertanian Organik Mapurina, yaitu Dewan Pakar di Kalimantan Timur. Ya, masyarakat petani pertanian organik Indonesia, kami diminta menjadi dewan untuk di Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kami mempunyai juga merancang supaya dampak besarnya bisa bergulir. Kami juga menjadi pengajar untuk T2OB yang kemarin baru saya adakan adalah ketahanan pangan nasional adalah T2OB, Tani Ternak Organik Bersinar. Itu berada di Jakarta. Dulu pencetusnya di rumah ini juga. Dan kami juga menjadi tim pengajar dan sampai saat ini belum boleh keluar. Di PPMT kami masih dipercayakan untuk menjadi narasumber PPMT, Pusat Pelatihan Misi Terpadu yang berada di GKY Mangga Besar. Ya, dan kami juga menjadi tim pengajar untuk lembaga kemasyarakatan lewat Universitas Indonesia, di mana dipercayakan untuk mendampingi para narapidana. Itu contoh foto-fotonya. Dalam 1 minggu ketemu Pak Sutimin harus berubah menjadi narasumber. Apapun sumbernya yang dipercayakan pasti bisa. Kemudian yang berikutnya kami juga dipercayakan sampai saat ini masih mendampingin untuk pelatihan pertanian, memperlengkapi pasukan penjaga perbatasan, mulai dari Kopassus dari 401 sampai 412 di Jawa Tengah, dan sampai saat ini pun masih dipercayakan untuk ikut terlibat dalam membangun Indonesia.
Sutimin adalah lahir di Semarang 5 April 65 dan tinggal di rumah ini Jalan Kalimasada 1 di Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Nah, itu salah satu yang bisa saya sampaikan dan selanjutnya kami akan masuk dalam program kita. Malam hari ini kami akan masuk di dalam materi pokok kita. Ya. Karena temanya adalah kemandirian dan ketahanan pangan, saya akan masuk ke dalam apa sih yang diperlukan untuk membangun kemandirian. Kalau orang Jawa bilang itu sumbernya hanya ada 3. Soko guru. Belajar sedikit bahasa Jawa, soko guru itu adalah pondasi. Di mana pondasi kehidupan kita adalah sandang, pangan, papan. Di kesempatan malam hari ini dipercayakan untuk kami membawa dampak lewat sandang, pangan, papan. Karena kemandirian tanpa kita tidak bisa menikmati pangan, masih berkekurangan, masih belum bisa menikmati rumah, masih belum bisa menikmati dasarnya, itu berarti kita belum mandiri. Tetapi kita akan mencoba dari bidang pertanian, kemandirian, dan ketahanan pangan sumbernya hanya ada 3, yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan. Kalau ada 3 itu, itulah judul yang akan kami angkat menjadi ekosistem membangun pertanian organik untuk mewujudkan kemandirian petani dan berkelanjutan. Pada dasarnya, untuk pondasi pertanian, kita masuk dasarnya sebetulnya adalah pupuk. Di mana malam hari ini kami mencoba untuk gimana kita mengenal pupuk tanpa membeli di lingkungan kita ada. Itulah materi pertama, mengenal akan potensi diri dan alam sekitar. Dan selanjutnya kita akan mencoba makanan dari tanaman adalah unsur hara yang mengandung NPK. Itu nanti masuk kepada materi pupuk padat, pupuk cair, dan pestisida alami. Dan materi ketiga, mengolah tanah dan media tanam, kemudian masuk kepada paradigma kimia dan organik, dan yang kelima masuk pada pemanfaatan potsa, pertanian organik terpadu selaras alam untuk skala rumah tangga. Ya. Mengenal alam dan potensinya, kami mempunyai moto yang cukup sederhana, tapi harus kita buktikan. Membangun bangsa dari desa, membangun desa dari keluarga, dan membangun keluarga dari hati yang dipulihkan dan peduli. Salah satu kepedulian adalah malam hari ini dari GBKP lewat semua sistemnya peduli terhadap jemaat yang saat ini berada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Makanya GBKP mempunyai program membangun keluarga besar yang mandiri dan sejahtera. Itulah yang harus kita wujudkan. Gimana caranya? GBKP mempunyai program yang malam hari ini untuk
sedikit mengenal kemandirian itu berada di dalam pundak kita masing-masing. Tetapi tanpa mendengar, kita bisa lupa. Dengan melihat pun, kita pasti bisa mengingat. Dan kalau kita mempraktekannya, pasti kita bisa mengingatnya. Dan malam hari ini, ayolah kita bersama-sama kepedulian GPKP untuk membangun kebersamaan dalam mewujudkan kemandirian. Kita masuklah dalam program malam hari ini, di mana para petani yang ada di wilayah Karo, yang pernah bersama-sama dengan Pak Sutimin di pusat pelatihan misi terpadu, baik yang ada di Kabanjai maupun di Sukamakmur. Sibolangit, Ya, Sukamakmur. malam hari ini, kalau sudah lama tidak bersua dengan Pak Sutimin, malam hari ini adalah kita kangen-kangenan, kalau orang Jawa bilang. Saya sudah kangen Karo ini, nggak tahu. Ini malam hari ini langsung obatnya sembuh kita. Dan saat ini saya akan menyampaikan sedikit, kemandirian itu tidak harus mempunyai modal yang cukup banyak. Tetapi apa yang harus potensi di sekitar kita supaya selaras dengan kita. Inilah salah satu. Contoh, di balik limbah ada emas batangan. Ini adalah konsep untuk keluarga besar GPKP yang tidak mempunyai lahan dan mungkin lahannya sempit, bisa belajar tentang vertikultur. Mungkin pakai bekas cat dan bekas botol Aqua, disitulah muncullah tanaman-tanaman untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang berupa warung hidup kita. Dia ada di dalam satu vertikultur kita. Ini bisa dibuktikan. Ini adalah salah satu murid saya di IPB, Om Simon, dulu di pertanian IPB, tetapi saat ini sudah pegang lahan cukup luas di Cikarang, kurang lebih 6 hektar. Salah satu murid angkatan pertama di PPMT Paro. Keselarasan untuk membangun ekosistem, salah satunya mengenal akan bahan pupuk alami yang mengandung NPK nabati. Di sini adalah sumber nitrogen, fosfor, kalium, dan pestisida ada di lingkungan kita. Kemandirian kita buktikan dengan Tuhan sudah mempersiapkan semua itu ada di lingkungan kita. Dan ini bisa dipelajari di PPMT kita, sudah kita ajarkan semuanya. Dan untuk GPKP mungkin sebagian besar sudah ikut pelatihan di PPMT, juga di Dinas Pertanian di Kabanjai pada waktu itu. Materi saya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya sama, karena Pak Tani tidak harus berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, adalah petani. Oke. NPK yang mengandung pestisida termasuk juga, inilah kondisi NPK yang ada di alam kita. Ini kandungan nitrogen. Sumbernya ada di lingkungan kita. Ya. Kemudian contoh tumbuhan yang mengandung nitrogen, inilah dia. Ya. Daun klirisidi, daun pepaya, daun singkong, daun pinahong, daun kelor, daun Afrika, daun ketela rambat, juga daun chromolena, juga kacang tanah. Ini nitrogennya cukup dominan. Ya. Kemudian yang mengandung fosfor adalah pelepah daripada pisang pun mengandung fosfor. Sampah kering yang dominan, kadar airnya sudah turun, itu fosfornya tinggi. Dan juga
daun bambu bisa mengandung fosfor yang cukup tinggi. Kemudian yang mengandung kalium adalah ada pelepah pisang juga. Semuanya bisa dominan. Untuk batang pisang bisa dominan kalium. Kemudian daun nangka itu ciri khasnya mengkilat susah busuk. Dan sabut kelapa istilahnya adalah kokofit. Kemudian bisa menjadi unsur kaliumnya cukup dominan. Dan yang mengandung pestisida salah satu adalah tumbuhan-tumbuhan yang punya rasa, aroma, dan mabuk. Rasa pahit ada di pepaya. Kemudian daun lerak. Kalau biasa orang nenek moyang dulu untuk mencuci batik. Ya, itu cukup dominan untuk pestisida. Kemudian daun cendana yang dari Lampung, cendana dari NTT juga bisa mengandung pestisida. Dan kemudian daun jeruk pun aromanya. Dan daun cabai pun itu adalah cabai juga pedas. Kemudian Kamboja karena getahnya. Daun Afrika karena pahitnya. Akar tuba karena mabuk. Dan daun kenikir karena aromanya. Itulah salah satu bahan di lingkungan kita yang Tuhan telah persiapkan untuk pestisida nabati. Iya, NPK dan pupuk padat, pupuk cair, dan pestisida bisa kita siapkan dari lingkungan kita. Untuk pembuatan pupuk mungkin malam hari ini juga kita nggak harus praktekkan, tetapi nanti ada contoh-contoh yang kesaksian Ibu Endang nanti masuk di kesaksian itu. Kemudian hari ini pengolahan tanah dan media tanam. Kita bisa mengenal teknologi pengolahan tanah dengan olah lubang, olah jalur, olah bedeng, olah teras atau terasiring, olah pot atau polybag, dan olah tetes atau sistem tetes. Kemudian teknologi pengelolaan lahannya di gunung biasanya yang cocok adalah olah lubang dan terasiring. Ya. Kemudian di bukit masih juga terasuring dan lubang. Kemudian tempat datar masuk kepada olah bedeng dan juga olah jalur. Mungkin di pinggir sungai kita bisa masuk olah pot atau polybag atau semua bahan-bahan yang bisa untuk menampung media tanam yang sehat. Pengelolaan kesuburan tanah menjadi bagian terpenting untuk mengenal sifat tanah dan solusi pengelolaannya. Sifat tanah kita seperti apa? Mengenal tanah yang subur seperti apa? Yang kurang subur seperti apa? Dan tidak subur seperti apa? Salah satunya adalah kondisi-kondisi itu bisa dilihat dari kasat mata. Warna, ya, lempung, kemudian yang berorganik tinggi itu hitam terang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing di Indonesia. Dan disitulah untuk kita bisa manfaatkan menjadi lumbung pangan. Tetapi yang menjadi masalah adalah tanah di Indonesia dari ujung Aceh sampai ujung Irian, karena tingkat residunya cukup tinggi, saat ini tanah subur sudah hilang semuanya. Berarti semua sudah beracun dan residu tinggi, dan hari ini, malam hari ini, kita harus bertanggung jawab untuk pemulihan kesuburan tanah itu. Tahapan-tahapan lanjutan mengenal pH tanah dan solusinya. Ya. Untuk pH tanah atau keasaman tanah itu ada di dalam daftar ini. Asam itu biasanya 4 ke bawah atau 5 ke bawah. Dan kemudian 6 itu masih dikategorikan baik, 6,5, 7.
adalah netral, kemudian masuk ke basa adalah mulai dari 8, 9, 10 ke atas. Itu adalah tanda-tanda untuk mengenal keasaman tanah, atau di mana kita berada, tingkat keasaman berapa, dan saya harus menanam apa. Itu adalah kuncinya ada di pH tanah. Netral dalam kondisi 7, semua mau tanam apapun bisa dibuat kondisi itu sangat bagus. Hanya walaupun pH-nya 7, tetapi tidak ada makanan yang ada di dalamnya, berarti itu harus kita siapkan menjadi lumbung makan untuk tanaman kita. Selanjutnya, solusi-solusi di dalam membangun kesuburan tanah, salah satunya, gimana kalau tanah kita adalah asam, saya harus mencoba diolah dengan minimal 40 cm kedalamannya untuk membuang keasaman tanah agar tercipta oksigen di dalam tanah. Memaksimalkan sinar matahari masuk ke lahan. Dan berikutnya menciptakan saluran di dalam lahan minimal kedalaman 40 cm untuk mengatur kelembapan lahan itu. Kemudian menyiapkan unsur hara di dalam tanah yang sudah kita siapkan dengan maksimal NPK terpenuhi secara seimbang. Kemudian yang berikutnya, biasa di tanah-tanah asam ditabur oleh dolomit. Tetapi Pak Tani dari 40-an tahun tidak pernah nabur dolomit. Karena dolomit hari ini per karung sudah di atas 50.000. Dan per kilonya bisa mencapai 10-15 ribu. Dan kalau itu kita beli dolomit, ternyata lebih baik kita langsung panen. Dari anggaran dolomit bisa untuk panen yang akan kita tanam. Itu makanya kita tidak pernah memakai dolomit, tapi ada caranya. Dan saat ini, di mana tanah basah, cara mengelola tanah basah menjadi netral. Yang pertama, tabur abu atau arang sekam untuk yang dibakar, atau yang saat ini biasa dilakukan di NTT, ya. Kemudian diolah menyesuaikan konteks wilayah. Dan yang berikutnya adalah paradigma untuk kimia dan organik. Simulasi mungkin tidak akan saya praktekkan hari ini, tetapi saya akan bercerita kimia itu seperti apa sih, dan organik itu bagaimana. Dan saat ini untuk tanah di wilayah Indonesia, untuk mencari tanah yang bebas dari kimia, saat ini tidak ada. Makanya malam hari ini kita harus punya kepedulian untuk membangun supaya tanah kita dikembalikan tingkat kesuburannya. Dengan paradigma jangan memakai bahan kimia berlebihan. Ini adalah salah satu contoh-contoh yang sudah kami lakukan. Ini selamat datang Pak Sumadi, mungkin ikut ini. Ini pengalaman habis dari Kalimantan, kita terjunkan di Parung. Pertama kali menjadi gebrakan di Parung. Orang tidak pernah nanam kol, kita nanam kol, brokoli, dan lain sebagainya ada di PPMT Parung. Selamat Pak Sumadi, terima kasih atas partisipasi dan sampai saat ini membangun Karung. Ini adalah salah satu tim kita yang bisa berdampak besar untuk wilayah yang Tuhan percayakan. Pemanfaatan potsa untuk skala rumah tangga inilah dengan pakai polybag saja. Ya. Ini kondisi Parung pada waktu itu, Pak Sumadi yang bertanggung jawab. Kita harus membangun lahan kita yang mempunyai nilai estetika supaya masuk ke kebun
jangan berantakan. Tetapi masuk ke kebun, masuk pada istana tani. Akhirnya kita bisa berada dalam kedamaian sejati seorang petani itu kalau bisa nanam, berbuah lebat, dan menghasilkan yang terbaik seperti jeruknya Bapak Pertua Ginting di Kabanjai paling atas, ya. Bukit 2000. Ini salah satu contoh. Kalau pekarangan kita bermanfaat, marilah kita mencoba untuk membangun ketahanan pangan mandiri di rumah kita, tidak harus ke pasar, bisa bergulir dari, oleh, dan untuk. Kalau memang panen, ya bawa ke pasar dong. Akhirnya bisa barter. Panen sawi, bisa beli kecap. Panen pumpkin, bisa beli garam. Dan panen cabai, bisa beli, jangan beli bubuk cabai, kira-kira begitu. Ini salah satu potsa yang ada di Paro dan Jawa Tengah. Apa sih modalnya? Modal yang harus kita bawa saat ini hanya 1.000.000. Apa itu 1.000.000? Setia, jujur, taat. Memang duit harus punya, tetapi duit bukan segalanya untuk kita. Tapi duit adalah doa, usaha, iman, dan takwa. Ini menjadi modal utama seorang petani sejati untuk membangun kemandirian dan keberlanjutan. Supaya kepercayaan itu jangan sampai disia-siakan. Kalau malam hari ini Tuhan percayakan untuk kita menyampaikan materi, inilah setia pada bagiannya. Dan hari ini saya ikut terlibat di dalam proses demi proses, dan kami mengucapkan terima kasih untuk GBKP yang mempercayakan malam hari ini. Dan selanjutnya kita masuk materi kedua yang dasar kita. Apa itu? Proses seleksi untuk jenis tanaman kita. Cara perendaman dan waktu perendaman. Dan akhirnya kita bisa membuat hasil tanam kita berada dalam kunci dasarnya adalah di seleksi benih kita. Apapun benihnya yang akan kita tanam, tolong diperhatikan untuk yang kita tanam harus benar-benar bisa tumbuh dengan baik. Untuk tanaman sayuran, kita bisa contohkan, bisa punya air kelapa, ya, bisa punya urin atau probiotik, bisa punya air hangat, dan bisa komposisi garam, telur, dan air, bisa juga untuk menjadi sarana untuk seleksi benih. Kapan sih waktunya untuk seleksi benih? Pada waktu kita mau menanam, kemudian benih kita seleksi, dan berapa lamanya? Kurang lebih 3-6 jam akan menghasilkan di situ. Didinginkan atau ditiriskan, dan di situ ada yang muncul seperti kadar airnya turun, dan ciri khasnya adalah lembab, siap ditanam. Tetapi ciri khas yang lain adalah kita dapat mengalami benih yang terapung itu biasanya tidak tumbuh. Benih yang tenggelam itulah yang siap untuk ditanam, tetapi yang melayang biasanya hidup segan pertama kali hidup, tetapi selanjutnya tumbuhnya tidak sempurna. Kemudian untuk tanaman pangan, contoh padi dan jagung, mohon maaf, ya, kita bisa seleksi kira-kira cara perendamannya. Kurang lebih waktunya adalah 3
sampai 6 jam untuk sayuran, tetapi untuk perendaman tanaman pangan adalah 1 malam sampai 4 malam. Biasanya tanaman yang keras, ya. Contoh apa yang 4 malam? Contoh saya mau nanam sawit atau nanam itu bijinya bisa direndam karena cangkangnya adalah tebal. Itu bisa 4 malam, kemudian biar mekar dan akhirnya bisa menjadi bagian untuk mempercepat proses tumbuhnya. Ya. Oke, kami akan lanjutkan ciri khas biji yang unggul dan tidak unggul adalah ini dia. Tenggelam, melayang, dan terapung. Kemudian yang bibit unggul mengkilat, yang bibit kurang unggul biasanya adalah warnanya kurang cerah, dan yang tidak tumbuh biasanya warnanya suram. Kemudian catatan pasti tumbuh untuk yang bibit unggul, yang bibit kurang unggul biasanya tumbuh tidak optimal, tetapi yang bibit tidak unggul biasanya tidak tumbuh. Ya. Tetapi seumpama tidak tumbuh, jangan dibuang, dijadikan pupuk. Spek daripada biji-bijian adalah spek kalium untuk pembuahan atau pertumbuhan generatif. Ya, inilah teknik pemupukan berdasarkan jenis tanaman. Tanaman jangka pendek, menengah, dan panjang. Kemudian ini data-datanya sudah ada di sini. Mungkin karena waktu, saya akan sharekan, tidak kami jelaskan secara rinci bersamaan. Tetapi kita akan singkat bahwa tanaman jangka pendek itu biasanya adalah tanaman hortikultura dan tanaman semusim. Kemudian tanaman jangka menengah biasanya adalah tanaman buah-buahan yang maksimal bisa berbuah kurang lebih 8 sampai 1 tahun, yaitu bisa pepaya dan pisang. Kemudian JT itu jarak tanam, ya, seumpama punya tanaman pisang minimal 3x3. Kemudian jumlah pupuk per lubang biasanya kami siapkan 30 sampai 40 kilo dan keterangannya pemupukan dengan interval waktu 3 sampai 4 bulan. Untuk pepaya hampir sama, dan selanjutnya untuk tanaman jangka panjang adalah biasanya tanaman-tanaman tahunan, yaitu tanaman keras mulai dari mangga, durian, rambutan, dan kakao atau coklat. Itu adalah tanaman jangka panjang dengan jarak tanam yang kita seimbangkan dengan varietasnya. Kemudian jumlah pupuk minimal saya biasa siapkan 3 sampai 4 karung, 75 sampai 100 karung, 100 kilo untuk 1 batangnya. Itu diberikan 2 kali setahun, awal musim hujan dan akhir musim hujan. Dan berikutnya adalah mengenal karakter dan cara hidup tanaman berdasarkan jenis perakarannya. Salah satunya adalah untuk tanaman jangka pendek, tanaman jangka menengah, dan jangka panjang. Akarnya mempunyai masing-masing mempunyai spek atau karakter. Ya, akar serabut, akar tunggang, dan akar Biasanya kalau tanaman jangka menengah itu biasanya ada pepaya dan pisang, itu bukan serabut, bukan jangka akar tunggang, tetapi saya bisa masuk ke dalam akar air. Ya. Itu yang membuat rumusan Pak Sutimin sendiri. Kemudian akar beringin itu akar gantung, kemudian akar napas itu biasanya tanaman-tanaman sukun, dan juga akar keluar dari setiap buku atau patah-patahannya buku-bukunya. Kemudian pemeliharaan tanaman berdasarkan jenis tanaman jangka pendek, menengah, dan panjang. Di situ adalah rumusan-rumusannya yang sementara saya tidak jelaskan satu persatu,
tetapi sudah kami mencoba hortikultura, kemudian tanaman semusim, dan di situ jangka waktu dan jarak tanam sudah kami susun ada di situ. Di situ prinsip dasarnya adalah pupuk dasar, susulan, dan pupuk pengendalian hama dan panennya. Itu adalah kunci dasarnya sebagai pondasi kehidupan tanaman. Nah, ini salah satu contoh untuk tanaman cabai-cabai kita yang sedang waktu itu kita ini sudah lama sekali ya, karena ini kami siapkan untuk PPMT angkatan-angkatan pertama sampai sekarang kok ya belum berubah. Tidak apa-apa, saya tidak mau berubah yang mungkin tidak kami lakukan. Saya berubah untuk yang kita lakukan. Untuk efisiensinya, bagaimana semua jenis tanaman yang ada ini sebetulnya adalah sumber pupuk dari, oleh, dan untuk. Daunnya yang hijau mudah busuk untuk nitrogen, batang yang berserat dan susah busuk adalah fosfor, dan buah-buahan yang busuk masuk adalah kalium. Itu sumber unsur hara dari dalam tanah yang sedang dikembangkan untuk kami budidayakan terus-menerus untuk membangun ketahanan pangan mandiri. Ya, ini adalah tanaman jangka menengah, pisang. Dan gimana cara pupuknya? Disitulah kami munculkan perawatan tanaman. Kita harus masuk kepada pemberian pupuk 1 tahun 2 kali, dan awal musim hujan dan akhir musim hujan. Pupuk diberikan pas pada tajuk daun untuk kita bisa mengetahui mulut tanaman ada di mana. Nanti itu PR untuk para peserta webinar malam hari ini yang belum tahu tentang mulut tanaman. Nanti kita jawab, ditanya jawab. Selanjutnya, kemandirian seorang petani adalah soko guru. Istilah orang Jawa adalah pondasi untuk petani itu mandiri. Ternyata sumbernya hanya dari peternakan dan perikanan. Disinilah salah satu saya praktekkan untuk membangun budidaya ikan di dalam ember pun jadi. Karena skala rumah tangga, ini saya coba materi saya untuk membangun ketahanan pangan mandiri dan bergizi serta berkelanjutan bisa masuk dalam budidaya ikan dalam ember. Tetapi untuk PPMT biasanya kami masuk dalam kolam terpal, termasuk di Sibolangit pada waktu itu. Ikan yang cocok untuk diternakkan dalam ember adalah jenis-jenis ikan yang pada dasarnya membutuhkan oksigen cukup rendah, yaitu lele, patin, sepat, betok, gabus, gurami. Itu salah satu yang bisa kita kembangkan untuk membangun ketahanan pangan mandiri dan bergizi tinggi di rumah kita. Sementara untuk jenis ikan lain masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk melihat ketahanannya dalam lingkungan yang minim oksigen. Tetapi ciri khas yang khusus sederhana, kalau Bapak mau pelihara ikan yang tidak bersisik, itu adalah minim oksigen. Tetapi kalau ikan itu bersisik, adalah membutuhkan oksigen yang cukup. Makanya harus dipelihara di air yang mengalir. Itu ikan bersisik. Ya. Apabila menggunakan media arang, ya, jenis tanaman yang bisa dibudidayakan di antaranya adalah kangkung, genjer, bayam, brasil. Itu salah satu untuk efisiensi
ember kita dipiara ikan di bawahnya, tetapi di atasnya bisa untuk piara warung hidup, supaya di bawah ikannya, di atasnya sayurnya. Kira-kira begitu. Ini adalah salah satu contohnya. Alat dan bahan untuk teknik budidaya ikan di dalam ember. Itu salah satu contoh untuk materi kita hari ini. Ya, nanti bisa ini materi bisa dibagikan dan tinggal diputar ulang suatu saat kangen Pak Sutimin, kira-kira gitu. Kemudian cara membuat teknik budidaya ikan dalam ember, itu salah satunya adalah untuk membuat budidaya ikan di dalam ember itu ada pada mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Tidak usah saya nanti ikutin aja, nanti materi kami bagikan untuk waktu supaya tidak menyita. Lebih baik kita nanti tanya jawab apa sih kebutuhan di malam hari ini untuk Pak Sutimin bisa memberikan bayangan-bayangan pengalaman praktisi yang sudah kami lakukan. Ya, ini adalah contoh-contoh untuk budidaya ikan dan termasuk budidaya sayur, nanti bisa di copy. Nah, ini salah satu panenan-panenan di dalam budidaya ikan dalam ember, sayur juga panen, ikan pun juga panen. Dan ini adalah yang kami lakukan di Parung bersama Pak Sumadi. Dulu ada Om Suen, dan disitulah lele kita juga panen, sayur kita di belakangnya dalam pot juga panen, dan maggot kita di belakang juga bisa untuk kasih makan ikan. Kita dulu piara maggot dalam tong. Ya. Peternakan organik Potsa adalah salah satu pondasi untuk menyiapkan kemandirian petani. Karena apa? Ternak menghasilkan kotoran atau limbah. Dan limbah itu untuk pupuk. Dan pupuk itu untuk menghidupi tanaman kita. Disitulah unsur hara seimbang ada di peternakan kita. Ini adalah kandang Pak Sutimin. Mungkin Pertua Ginting dengan keluarga sudah datang ke rumah. Kalau mau belajar peternakan, ayam bertelur tanpa ayam jantan juga ada di rumah. Ayam kampung 5 ekor bisa bertelur 300 butir sampai 400 butir sampai saat ini ada di rumah ini. Di belakang ini ada dulu 600, sekarang masih kurang lebih 400 ekor. Dan telurnya adalah omega 3, 6, dan 9. Dan standar proteinnya 22,76. Dan bersyukur lewat apa yang sudah kami lakukan, kami tidak mau sia-sia bahwa penelitian jalan terus dan akhirnya kami menjadi bagian untuk membangun Indonesia untuk mengatasi stunting balita. Bersyukur lewat para universitas baik di Satya Wacana, UGM dan Undip, peternakan kita yang ada di rumah ini menjadi bagian untuk bisa berdampak di luar negeri juga. Kemarin dapat juara 1 di tingkat internasional 25 negara karena pakan ternaknya buatan sendiri. Ini kadarnya omega 3 dari dulu dari China juga belajar di tempat ini, omega 3 telurnya. Ya. Ini adalah kandang Pak Sutimin di belakang rumah. Dan inilah laboratnya. Satya Wacana proteinnya 22,76. Dan dari UGM omega 3-nya ada 1,79, omega 6-nya ada 9, dan omega 9-nya ada 15, Bersyukur kami bisa menjadi bagian untuk membangun Indonesia lewat pertanian organik terpadu selaras alam untuk mewujudkan kemandirian petani dengan modal yang
minim. Pak Tani dulu hanya 200 ekor, dari kotorannya bisa menjadi 400 ekor, dari kotoran kedua bisa menjadi 600 ekor, dan hari ini masih 400 ekor di belakang rumah. Di belakang kamar, anti lalat, anti bau, dan bisa menjadi berkat untuk Indonesia. Selamatkan bumi, ya, untuk bumi kita membutuhkan perhatian kita. Itulah materi saya, dan nanti akan saya selingin beberapa video sebelum kami minta untuk Ibu Endang nanti menyampaikan kesaksian dan pengalamannya. Saya akan sedikit mulai dari pertanian. Jadi saya akan kesaksian video pertanian yang berada di tidak jauh dari Kabanjai. Kita lihat sejenak. Selamat siang Pak Sutimin. Ini jeruk kita lagi dipanen Pak. Ini lagi diambil buahnya. Pak Sutimin videonya belum tampil, yang tampil masih di Putsa. Oh, Mungkin dikeluarkan dulu. belum dapat. Oke, bentar. Masuk di Oke, mohon maaf. Ini korban teknologi. Iya. Kita ulangi, mohon maaf. Selamat siang Pak Sutimin. Ini jeruk kita lagi dipanen Pak. Ini lagi diambil buahnya. Buahnya betul-betul banyak Pak Sutimin. Ini berkat dinamos kita ya Pak. Ini betul-betul nggak pakai kimia lagi Pak ya. Ini semua organik Pak. Ini buahnya Pak ya. Semoga diberkati Tuhan ya Pak. Sangat bagus dinamos kita Pak. Tapi ini semua berkat kuasa Tuhan ya Pak. Semoga tetap sehat Pak ya. Ini lagi dikirim untuk Bapak ke Semarang ya Pak ya. 1 keranjang nanti kami kirim untuk Bapak ya Pak. Terima kasih pupuk dinamosnya ya Pak ya. Semoga tetap jaya pupuk kita ya Pak. Ya, Ini semua ini salah satu kita andalkan pengalaman pribadi yang belajar ke Semarang. Akhirnya saat ini satu meja dengan saya, meja di Kabanjai adalah Bapak Pertua Ginting, itu lahannya beliau. Akhirnya Ibu yang selalu kirim untuk Pak Sutimin, jeruk itu bisa bertahan 50 sampai 70 hari tidak busuk. Dan saya teliti ada di suhu kamar kita. Ya. Dan hari ini saya minta setelah saya serahkan Ibu Endang untuk masuk ke materi kedua. Waktu masih ada, Pak Pertua? Iya, ada Pak Arman. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Timin dan teman-teman dari Medan ini. Saya coba share screen dulu sih. Ya. Bisa.
Apakah share screen saya sudah terlihat, Pak Timin? Oke, aman, terkendali. Iya. Baik. Selamat malam Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih. Tentrem Rahayu, salam dari Semarang dan mungkin lereng Merbabu begitu. Kalau tadi dikenalkan Pak Timin, saya di Semarang karena kebetulan memang bekerjanya di Semarang. Namun aslinya sebenarnya, kalau aslinya Jepara, tapi sekarang sudah tinggal di Salatiga. Ini jadi muridnya Pak Timin, ini berbagi pengalaman, mungkin sedikit berbagi ilmu, bagaimana kemudian pertanian organik ini menjadi harapan besar kami nantinya bisa dikembangkan dimanapun kita berada dengan tanah yang seberapapun kita punya. Sehingga judulnya ini masih judul besar begitu, terkait dengan sinergi pemberdayaan masyarakat. Kebetulan kampus kami itu dekat dengan atau satu kelurahan dengan Melati Harjo, yang ini bersama-sama dengan Pak Timin kami mau kembangkan. Baik, sedikit perkenalan. Nama saya Endang Susilowati. Ini enggak usah dilihat gelarnya, nanti saya agak malu sama Pak Timin ya. Jadi ini sarjana sains terapan, magister kebidanan. Jadi S2-nya itu kebidanan tapi belajarnya pertanian. Tapi bagi saya it's okay, nggak jadi masalah gitu. Karena memang kedepannya mau tidak mau ketahanan pangan itu diperlukan oleh semua profesi. Berpikiran sederhana saja bahwa pada saat keluarga saya itu tercukupi dengan bahan pangan yang ada di sekitar, maka saya akan aman. Gitu. Prinsipnya begitu. Jadi, kebetulan selain saya bertugas di Stikes Bethesda di PSDKU Semarang, dulunya adalah Stikes Pantiwilasa. Kalau di Semarang ramai ada dua prodi, prodi kebidanan dan prodi administrasi rumah sakit. Khusus memang untuk yang kebidanan kami coba kemarin untuk memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar. Nantinya bidan-bidan yang lulus dari tempat kami juga mau tidak mau bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan yang ada di sekitar. Jadi selain kesehatan ibu dan anak, tadi sudah disinggung Pak Timin tentang stunting gitu. Jadi harapan kami itu mahasiswa itu tidak hanya sebagai profesinya saja pada saat bekerja, tapi bagaimana care, kemudian peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar, khususnya ketahanan pangan. Saya juga mendampingi seorang satu-satunya suami saya. Kami pelayanan di gereja kecil di lereng Merbabu, namanya GKJTU Kembang, Gereja Kristen Jawa Tengah Utara. Kami melayani mungkin hampir 7 tahun di sana. Dari awal mula itulah kemudian sampai, kenapa kemudian ketemu dengan Pak Timin, ini sejarahnya dari mulai dengan gereja, selain tadi community development punya Yakum, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum, yayasan yang membawahi kami, itu juga terlibat, atau saya juga belajar di sana terkait dengan herbal. Dari mulainya di pelayanan inilah, kemudian ujung-ujungnya ketemu Pak Timin, dan Pak Timin ini kami juga berdayakan begitu untuk ngajari kami. Nah, bermula kalau ini semuanya logo gitu kan. Tadi pada saat saya bercerita dengan Pak Timin agak sore gitu, ini maksudnya apa gitu. Mungkin kalau saya boleh bercerita, Ibu Bapak yang terkasih, kalau ketemu dengan Pak Timin itu bermulanya adalah dari jamu gitu ya, atau dari herbal. Kesukaan kami untuk herbal khususnya adalah awal mulanya adalah pemberdayaan jemaat yang ada di tempat kami di GKJTU Kembang, bahwa kesehatan sekarang itu khususnya untuk kesehatan atau untuk penyakit tidak menular sebenarnya bisa dicegah untuk faktor-faktor resikonya melalui tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Paling minimal contohnya jahe, kunyit, dan herbal-herbal yang ada di sekitar kita. Bermula dari situ. Ya, ini puji Tuhan 2 tahun ini sudah tidak mengkonsumsi lagi obat medis. Jadi cukup dengan herbal dan jamu ini ternyata cukup menyehatkan. Ya, dari antibodi, antioksidan yang dimiliki oleh jamu. Awal mula tidak hanya untuk keluarga kami, tetapi juga untuk gereja. Karena kami bergereja, harapan kami bahwa mulai dari jemaat yang kami layani menjadi jemaat yang sehat.
Jadi ada semboyan kami itu seroja, sehat rohani dan jasmani. Jadi kesehatan tidak hanya dari pelayanan kami melayani rohani jemaat, tetapi juga bagaimana kemudian fisik mereka menjadi sehat. Ada GKJTU, kemudian ada Yayasan Sion, tiba-tiba ini ada logonya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, dan tiba-tiba ada Kelurahan Melati Harjo. Ini ada cerita dan sejarahnya gitu, nggih. Ini dari jamu-jamu yang kebetulan saya juga produksi sendiri. Kemarin Pak Timin mungkin sudah nyoba yang ini ya, yang bir pletok gitu, yang minuman khas Betawi yang pada saat di kampus berkunjung kami suguhkan. Dari awal mula ini kemudian kebetulan saat itu dari GKJTU, Gereja Kristen Jawa Tengah Utara, karena Sinode GKJTU ini membawa Yayasan Sion, berkunjung ke rumah Pak Timin. Ini pelatihan sekitar bulan Desember. Kami belajar di sana bagaimana membuat pupuk padat, kemudian probiotik, ini untuk pakan ternak dan juga sekaligus untuk pupuk cair dan pestisida. Ini sedikit saya beri tanda bintang. Nanti kita akan buktikan bahwa di bulan Desember ini bentuknya masih karung dan isinya adalah media tanam yang sudah diolah dengan mikroba yang baik, begitu menjadi hasil yang luar biasa. Jadi dari mula gereja, kemudian Yayasan Sion, kebetulan saya pokoknya ikut saja. Semua hal yang menurut saya itu baik untuk jemaat, untuk orang-orang yang ada di sekitar saya, maju saja. Nah, ini adalah hasil, berarti ini sekitar bulan Maret kalau nggak salah itu. Ini karung-karung yang waktu itu bahan tanaman dari olahan kita bersama itu. Kemudian hasilnya di bulan Maret adalah pohon dan buah cabai yang begitu luar biasa. Kalau mungkin di tempat kami sendiri sekarang itu wabahnya kalau cabai itu cepat busuk karena ini curah hujan tuh hampir setiap hari hujan. Oke. Ini luar biasa yang di Pak Timin itu seger gitu. Ada yang cabainya juga manis. Nah, ini kalau cabainya manis nggak tahu ini kejual atau tidak. Ini yang menjadi bukti begitu pada saat kita menanam dengan cinta, menanam dengan hal-hal yang organik, hasilnya ternyata luar biasa. Ini semoga bisa. Kemudian istilahnya kami tidak berdiam diri, tidak hanya dapat informasi walaupun ini cukup terlambat begitu karena waktu untuk pelayanan dan kerja. Kami sekeluarga mencoba kemudian untuk membuat pupuk padat. Semoga ini videonya bisa ya. Salam seroja, sehat rohani, sehat jasmani. Tuhan memberkati. Sedang mengadu. Petani profesional. Mambu selai nanas.
Baik, dan Ibu Bapak, ini hasilnya, ini sebenarnya 2 minggu itu sudah jadi, tapi kami masih belum, waktu itu agak sibuk di pelayanan, jadi kami baru bisa ke kebun itu di hari sekitar Sabtu Minggu. Ini hasil pupuk yang sebelumnya itu hijau yang seperti ini, mungkin sudah ada yang mempraktekkan, kemudian benar-benar menjadi tanah yang, tadi kalau dikatakan tanah yang subur itu, yang warnanya agak kehitaman. Tentrem Rahayu, ini pupuk organik ilmu dari Bapak Sutimin Ungaran. Ini sudah siap untuk digunakan memupuk tanaman kita berbuah lebat dan menjadi berkat. Nah, ini ada beberapa hasil, walaupun mungkin agak sedikit terlambat bagi kami mencoba untuk membuat tanaman-tanaman kami, kemudian mulai dipupuk dengan dalam tanda kutip pupuk organik yang memiliki mikroba. Saya ingat sekali pohon cabai ini sebelumnya itu hidup segan, nggak mau begitu. Ini tadi pagi ini barusan saya foto, ternyata daunnya sudah mulai menghijau, dan ini jahe Laos yang kami tanam di depan kampus ini juga sudah mulai tumbuh dengan subur. Gitu. Ini telang yang saya bawa dari Salatiga dan membutuhkan adaptasi yang cukup banyak di Semarang, puji Tuhan, dengan pupuk organik itu kemudian dia bisa berbunga begitu. Karena ini menjadi salah satu produk herbal kami, yaitu dengan teh telang. Nah, karena saya bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakum di kampus Semarang, ini kampus kami nih pas waktu Pak Timin kunjungan, kami minta untuk datang ke Kelurahan Melati Harjo untuk melihat potensi apa yang ada di Melati Harjo, karena harapan kami kampus di mana kami berdiri ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami begitu. Ini kemudian kami mencoba, kami sudah mendapatkan waktu itu hibah dari Dinas Pertanian bibit jahe dan kunyit, tetapi memang sudah 3 bulan tetapi tidak ada pertumbuhan yang baik begitu, sehingga puji Tuhan Pak Timin waktu itu posisi masih di rumah, sehingga menolong kami untuk memperbaiki, dan ini on progress menuju perbaikan tanaman-tanaman kami. Hingga di beberapa waktu yang lalu, di awal Mei, kami mengadakan pelatihan untuk seluruh perwakilan dari warga di kelurahan di mana kampus kami berdiri, sama-sama coba untuk ketahanan pangan dengan pupuk organik dan probiotik. Baik, dan ini salah satu yang kemarin pada saat Pak Sutimin melihat bibit yang kami dapatkan begitu tidak bisa bertumbuh, kemudian kami coba waktu itu Pak Timin bongkar, dan ternyata memang harus ada perbaikan yang menjadi semangat bagi kami bahwa khususnya yang menjadi pilot project itu di RW 4 itu seluruh kader yang ada di sana itu semangat untuk mengerjakan itu semua. Jadi on progress pada saat mereka mengerjakannya dengan penuh sukacita itu menjadi catatan yang sangat baik bagi kami. Walaupun kami adalah institusi yang ada lambang salibnya begitu sama seperti ibu bapak semuanya, tapi kami berharap bahwa kami juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami dengan ilmu yang kami dapatkan, khususnya ilmu pertanian dari
kegiatan menyehatkan tubuh segar bugar kegiatan. Ini masih proses untuk perbaikan tanaman, jadi masih mulai penataan ulang terkait dengan beberapa bibit tanaman yang memang tidak bisa bertumbuh dengan baik, jadi diperbaiki dengan penggunaan pupuk organik. Harapan kami bahwa sekali lagi bahwa kita dan kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, walaupun kami berbeda dengan mereka, tetapi puji Tuhan kami dapat diterima dengan baik di kelurahan, kami bisa berbagi ilmu dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, dan kami percaya ini juga akan terjadi pada ibu dan bapak semuanya. Saya rasa itu. Kita serukan salam seroja, sehat rohani, sehat jasmani, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tentrem Rahayu, saya kembalikan ke Pak Timin. Opal. Terima kasih Ibu Endang, tepuk tangan untuk beliau. Ternyata walaupun bidan urusannya dengan kelahiran, ternyata harus butuh makan dan bertahan untuk kesehatan. Gitu. Ya, saya kira itu materi saya dan kesaksian Ibu Endang. Terima kasih. Dan mungkin kalau ada waktu lain, kesempatan lagi nanti, baru kita ada video-video yang mendukung untuk malam hari ini. Waktu saya kembalikan untuk Bapak Pertua Ginting, atau mungkin masih ada waktu tanya jawab, kami siap untuk Gopal. Tanya jawab mungkin Pak? Iya Pak. Mungkin ada yang bertanya. Kamu saja langsung. Mari. Pak Dwena. Lawan. Bukan itu. Oh, gini aja Pak. Ada yang mau bertanya. Nanti di SMS saja Bapak. Itu aja tadi. Nanti. Oke. Ya. Berarti masih ada waktu? Ada sedikit lagi Pak. Silakan. Kira-kira. Kalau masih ada waktu, saya hanya pendukung materi kita ini. Gini Pak. Video aja. Ya, karena kayak statement Mike. Close. Ya. Silakan Pak, masih ada waktu. Kira-kira 10 menit lagi sambil closement statement. Silakan. Ya. Pengalaman lapangan kita sebagai praktisi yang saat ini kita coba untuk tanaman jangka panjang yang tadi jeruk, kita masuk ke dada tanaman durian atau pupuk cairnya dulu deh, pupuk cair. Pembuatan pupuk cair untuk tanaman durian, pupuk ya organik cair. Iya Pak, organik cair ya. Ya, inilah pupuk kita yang bisa mungkin kalau pernah ke Bogor di Megamendung, kami diserahin 20 hektar. Lagi mungkin duriannya supaya kita karo nanti kita tanamin durian ya. Karo Pak ya. Aku gak butuh uangmu, aku gak butuh hartamu, yang ku butuh hanya cintamu.
tulus cintaku padamu. Aku gak mau warisanmu, aku gak mau kekayaanmu, Kekayaan dan warisan, yang ku mau rasa sayangmu, hanya rasa sayang dan cinta. sayang aku padamu. Minimal apa yang bisa kita buat, Hidup sederhana, kesederhanaan tak punya kita apa-apa tapi banyak cinta. membutuhkan cinta. Di tukang sari dulu, tukang sari kelengkeng, ternyata durian juga punya tapi jawabannya. sengsara. Dan malam hari ini, marilah kita semua membangun pemulihan bumi ini dari hati yang peduli. Jangan hanya berdasi dan bergengsi, tetapi harus berfungsi, berdampak besar untuk Indonesia. GBKP bisa dan Karo pulih dari hati yang paling dalam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dan mohon maaf karena keterbatasan petani, bukan ahli, tetapi kami hanya seorang praktisi. Dan malam hari ini GBKP yang memberikan kesempatan, kami bersama Ibu Endang hanya bisa mengucapkan terima kasih. Terima Tuhan kasih. Yesus berkati. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Sutimin dari Semarang, Ungaran Barat, dan Ibu Endang Susilawati yang telah banyak memberikan pengalaman. Walaupun bukan, menurut saya, Ibu bukan salah jurusan, tapi banyak yang tak banyak tahu. Bukan salah jurusan, tapi banyak tahu. Tahu tentang kesehatan, tahu tentang pertanian. Terima kasih Bapak. Ya, bukan salah jurusan Bu, tapi banyak tahu. Iyalah. Karena yang jelas keberlanjutan kita hanya 3. Iya. Sehat, Ya. sekolah, swadaya. Iya. Sehat jasmani, rohani. Sehat jasmani, rohani. Jadi pengalaman Ibu sangat berharga bagi kami. Tidak lupa bekerja dan melompat juga mengambil ilmu dari Pak Timin, dari keperawatan medis ke pupuk Ke kandang organik. ayam. Dan juga Ibu tadi ceritakan pelayanan di gereja pun tidak ketinggalan. Ya, jadi jadi panutan lah bagi kami Bu. Berarti bisa membagi waktu, memberikan perkuliahan, praktek di peternakan dan pertanian alias kandang ayam Pak ya. Jadi perwakilan Pak Sutimin Bu ada di Kawanjahe ini. Yaitu Pak Sumadi sedang tinggal di sini. Seharusnya tadi dia duduk di sini, tapi karena ada kesibukannya ketaput, tidak bisa. Itu makanya saya menggantikan ini Bu. Seharusnya tadi karena Pak Sumadi tadi turun di sini duduk. Nah, jadi terima kasih Bu, banyak pencerahan bagi kami. Dan kalau ada nanti kegiatan kami undang ke Tanah Karo sama Pak Sutimin, karena Pak Sutimin anggapan kami sudah jadi orang Karo itu Bu. Marganya Milik bangun. orang Indonesia itu Pak Timin. Enggak, dia orang Karo itu. Karena sering kesini, sering tidur kami sama di rumah, di mana, di ladang. Ke ladang saya 2 kali sudah datang Ibu. Foto-fotonya masih banyak. Tinggal ladang kita di Siosar Bu. Nah, Kecamatan Tiapana itu Pak. Kecamatan Tiapana, Siosar. Bukit Puncak 2000. Bukit 2000 kata Pak itu tadi. Itu Bukit ya, puncak ya. Puncak 2000 sudah 2 kali Pak Sutimin ke situ dengan rombongan menengok jeruk kita,
bagaimana hasil bimbingannya. Menurut saya, kalau saya pribadi sangat berhasil. Tapi harus dibilang Bapak ini gigih dan seperti orang gila katanya. Kalau memang harus gitu. Betul. Memang harus gitu. Jadi kami ini dari Varia GBKP, kami ini ada 7 orang kerja di podcast Modramen GBKP. Waktu bulan berapa dulu Pak ya? Bulan berapa kita jadwalkan ini? Bulan 2. Nah, bulan Februari dulu kami bicara dengan kabit kami, Pendeta Dr. Kalpinsius Ginting Jawa. Dia menyarankan kepada kami agar program ini harus ada hadir sekali Pak Sutimin, minimal. Kalau bisa nanti dilanjut lagi. Ini kami akan susun lagi jadwalnya. Saya rasa menurut pikiran saya, Ibu sama Bapak harus hadir sekali lagi nih, baru selesai. Karena ini belum selesai nih. Ini masih di tengah jalan ini. Iya. Akan kami undang lagi nanti, entah bisa langsung kita di sini atau macam sekarang juga, itu pun sudah lumayan. Nah, jadi udah banyak yang mau bertanya sama Bapak dan Ibu, saudara-saudara kita ini, ya katanya melalui SMS saja nanti kami bicara katanya. Karena banyak ini petani-petani wortel ini sekarang Pak, di Karong wortel. Karena warnanya bisa Bapak buat merah, yang penting mutunya adalah bagaimana supaya besar wortel ini, supaya masuk ke standar internasional, dikirim keluar dari Sumatera, bukan ke Jawa, ke negara-negara tetangga Pak. Mutunya harus dipertahankan itu. Ya, jadi itu yang ditanya dan juga ini bisa bermitra dengan, kalau dulu di Yakum itu ada CD Bethesda, dan beliau ini salah satu yang mencetuskan herbal untuk membangun itu kesehatan itu yang alami itu terpenting. Nah, itu bisa bersinergi gitu. Karena karo itu banyak tanaman-tanaman obat yang bisa dikembangkan. Banyak. Kira-kira gitu. Organik. Iya. Jadi sini sudah banyak tadi bertanya petani wortel Pak. Nah, petani jeruk pun sudah mulai ini. Jadi, tapi kurang besar tadi foto jeruk itu Pak yang Bapak siarkan tadi. Kecil kali. Kurang besar tadi. Oh, kurang besar ya. Iya. Nanti ada ini langsung kita kirim di WA supaya semua orang bisa ini. Oh iya Pak ya. Jadi secara institusi kami dari perwakilan podcast Modramen GBKP mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktu malam ini bagi kami. Kesempatan yang Bapak berikan, walaupun terganggu pekerjaan Bapak, demi kami, Tuhan akan membalas kebaikan kepada Bapak dan Ibu. Amin. Sehat Bapak sama anak-anak kita semua, demikian juga Ibu, sehat sama keluarga. Tuhan berkati, meningkat. Amin. Ya, meningkat di pelayanan, meningkat di tempat kampus, dan banyak manfaat dan berguna bagi orang lain, seperti apa yang diutarakan GBKP adalah jemaat yang mandiri, berguna bagi orang lain. Terima kasih. Amin. Malam ini kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati keluarga Bapak Sutimin dan Ibu Sutimin. Ada waktu nanti kita berjumpa di Semarang sama Pak Sutimin dan Ibu. Siap. Masuk ke Laut Selatan. Ya, pasti. Ada kemungkinan dalam tahun ini saya juga akan datang ke rumah Pak Timin di doakan Barat. Untuk tanggal 30 Juni sampai tanggal 7 ada TOT di atas rumah ini,
Nanti Bapak sudah tidak ke hotel lagi. Di atas ini sudah siap 4 kamar. Oh, di atas rumah kita Pak ya? Ya, rumah. Oke, Rumah terima kasih. Pak, kita bersama untuk membangun Indonesia. Iya, terima kasih. Tuhan berkati agar selesai 30 rumah kita. orang cukup. Amin, amin. Iya Bu, supaya jumpa kita nanti di sana bagaimana perkembangan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Salam Bapak. hormat. Ya, senang hati Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Suku, Nanti Bu kesempatan Endang, yang juga moderator. Terima kasih, Tuhan Tuhan berkati. berkati semuanya. Iya Bu. Jadi demikianlah Pak. Ya, Dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pendukung siaran kita ini. Yang pertama adalah Bapak dari yang mendukung siaran kita ini Pak Timin. ya, Ada iya. beberapa pendukung kita. Yang pertama adalah Panglong Semangat Baru yang pernah Bapak ke situ pun ke Tinggal rumah. di sana, Iya, tidur udah di pernah sana. jumpa malam-malam. Salam hormat. Salam hormat Iya. untuk beliau. Iya, Pak Ginting, Bapak Susi Ginting, ataupun Naras Bapak Susi Ginting Suka, Julianus Ginting Suka, yang pernah jumpa dengan Bapak di Desa Biru-Biru. Malam hari, Biru-biru, ya ya. sama waktu. Salam biru-biru, jangan jadi merah-merah. Iya, sahabat pendeta Darius waktu itu kan ingat Bapak. Ya, Nah itulah pendukung kita ini yang pertama. Yang kedua, Pertual Freddy Ginting, Percetakan Prima Jaya, Jalan Dr. Mansur Komplek USU Medan. Yang berikut adalah Pertua Bapak Harfan Sinurat, anggota GBKP Perumna Simalingkar, Tukang Mas dan Berlian Sueare, Jalan Pasar Peringgan, Medan. Yang berikutnya adalah Adrianus Barus, Panglong Barus, alamat Jalan Karet Raya nomor 70 Perumna Simalingkar. Terima kasih Bujur, Ibas Dukungendu, Tuhan Simasuma Sukam, Ibaba kami Ibas Toto Larangan Ingadi, Tuhan tetap negu-negu krina usaha res penendu. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa, Bapa yang di sorga, pada malam hari ini telah kami berjumpa dengan Bapak Sutimin, dengan Ibu Endang Susilawati. Terima kasih Bapak, Kau telah memakai dia untuk memberikan penjelasan untuk kami di Tanah Karo, khususnya dimanapun berada warga GBKP pada umumnya. Berkati keluarga ini Bapak, agar tetap mampu memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar dan juga bermanfaat apa yang dia berikan ilmunya kepada kami, khususnya GBKP di Tanah Karo ini, baik pertanian, peternakan, dan perikanan. Di hari-hari yang akan datang kami akan berencana tetap supaya meminta pengetahuan Bapak ini, memberikan penjelasan juga kepada kami, agar yang kami aturkan di kemudian hari mampu sehat Bapak dan Ibu ini untuk memberikan penjelasan kepada kami. Berkati keluarga Bapak semua. Demikian juga berkati pendukung kami pada malam hari ini juga. Tetap Tuhan memberikan berkat kepada keluarga pendukung siaran ini, baik di Sibiru-Biru dan di Medan. Semua kami doakan pada malam hari ini Tuhan tetap memberkati. Terima kasih Bapak, walaupun kami berpisah dari tempat ini, walaupun kami berjauhan, bersatu kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati kami. Demikian doa kami yang singkat ini, ampuni kami dalam dosa-dosa kami. Terima doa kami dengan kerendahan hati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Salam hormat. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sampai berjumpa kembali. jumpa lagi.